Baik, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini dari live Facebook, juga nanti akan menyaksikannya di YouTube. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang indah, di mana kita akan membahas satu pelajaran sekolah sahabat yang berjudul Misi kepada yang belum dijangkau bagian satu. Pelajaran sekolah sahabat kita triwulan yang keempat ini. Untuk itu kita akan awali dengan doa. Marilah kita sejenak tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu bersyukur berterima kasih atas kebaikan dan rahmat Tuhan yang masih kami rasakan. Kami dapat memiliki kesempatan untuk kembali membuka firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kami. Biar kiranya apa yang akan kami pelajari dapat kami pahami dan dapat kami diskusikan bersama, baik saat ini maupun hari sahabat yang akan datang. Nanti Pendeta Jeremy Huta Juli akan menyampaikan materi ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Ya, kita akan eh, melihat materi yang sudah dipersiapkan oleh Pendeta Jeremy Huta Julu. Untuk itu, kesempatan ini kami berikan kepada Pendeta Jeremy. Silakan. Shalom untuk kita semuanya, selamat malam. Jadi kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendiskusikan sedikit tentang ringkasan dari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-10 dalam pekan yang ke-10. Kita masuk dengan judul pelajaran kita adalah misi kepada yang belum dijangkau. Jadi dalam pekabaran misi Allah dan misi saya ini kita diajak untuk melakukan misi ke berbagai lapisan orang. Dan yang lalu kita melihat bagaimana kita diajak untuk memberikan misi kepada sesama, kepada orang yang membutuhkan. Dan pekan lalu kita melihat bagaimana kita dituntut untuk menjangkau orang-orang yang berkuasa. Di dalam setiap hari Kamis tantangan-tantangannya ada diberikan dan kita masuk sekarang dalam misi kepada yang belum dijangkau. Ya, bagian pertama. Ayat hafalannya di sini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ini menjadi sebuah ayat, menjadi inti dari pekabaran kita selama sepekan ini, karena melihat bagaimana Rasul Paulus menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan inilah yang Rasul Paulus jelaskan kepada mereka. Bagaimana, seperti apa Tuhan itu. Dan di sini katakan, Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus menjalankan misinya kepada orang-orang yang belum dijangkau. Pada saat itu, yang menjadi fokus pelajaran kita sepekan ini, kisah pelayanan Rasul Paulus di Athena. Kita akan pelajari khususnya dalam kitab Kisah Para Rasul 17. Pada saat itu, Rasul Paulus memulai pelayanannya di rumah ibadat, di mana dia bisa bertemu dengan orang-orang di sinagog-sinagog. Dia mulai berbicara dengan orang yang dia kenal dulu. Setelah itu, setelah berbincang, bertukar pikiran dengan orang Yahudi di rumah ibadat, dia pergi ke pasar-pasar, ke tempat-tempat di mana dia bisa bertemu dengan orang-orang yang lain, orang-orang selain orang Yahudi. Di sini kita melihat bagaimana sebuah pelajaran untuk pendahuluan kita, bahwa menjangkau orang Yahudi adalah nyaman bagi Rasul Paulus karena satu darah, satu suku. Tapi Paulus tidak mau puas sampai di situ saja, ia juga bekerja menjangkau orang lain. Nah, memang adalah sangat mudah untuk kita untuk dekat dengan orang-orang yang satu darah dengan kita, satu suku dengan kita secara khusus, atau satu bangsa. Namun di sini dikatakan Rasul Paulus ingin lebih dari sekedar itu. Kalau kita masih ingat dengan frasa zona nyaman, Rasul Paulus mau keluar dari zona nyamannya juga.
Atau sebaliknya, mungkin Rasul Paulus bertemu dengan orang-orang di luar orang Yahudi, tapi mereka sudah mulai mengerti kebenaran, sudah mulai mengenal. Dia tidak mau berhenti sampai di situ saja, tapi dia juga terus bekerja buat orang-orang di sana yang belum mengenal Tuhan. Jadi di sini kita melihat misi itu terus berkembang, misi itu terus bergerak maju, meluas, menjangkau semua lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang. Itu menjadi pendahuluan kita. Nah, sekarang kita akan melihat perharinya bagaimana di sini ada kesimpulannya tentang Rasul Paulus di Athena. Paulus tiba di Athena karena pengabaran Injil kepada orang-orang Yahudi di tempat-tempat sebelumnya. Tesalonika, di Berea itu mengalami penghalangan, ada tantangan, di mana orang-orang yang tidak menerima dia mendesak dia, dan dia dapat anjuran dari berbagai sahabat untuk berpindah-berpindah akhirnya sampai di Athena. Melalui penolakan itu ternyata itu sebagai satu jalan Tuhan mau menuntun Rasul Paulus menginjil di Athena. Boleh jadi ada pelayanan usaha penginjilan yang terhalang dalam setiap hal yang kita lakukan. Dari cerita Rasul Paulus ini menjadi penguatan buat kita yang mengalami hal itu. Untuk tidak kecewa, untuk tidak patah semangat. Bahwa sekalipun jalan ini yang tutup, ketika kita memang tulus mau menginjil, mau menjangkau orang, Tuhan pasti tetap buka jalan orang-orang mana yang harus kita layani. Dan sekarang menariknya tantangan buat Rasul Paulus adalah bukan hanya kepada orang Yahudi, karena sebelumnya dia selalu melayani ke orang Yahudi, tapi ditolak, ditolak, ditolak. Sekarang Tuhan buka jalan kepada orang yang bukan Yahudi. Saat dia di Athena dikatakan di pelajaran sekolah sahabat kita, dia peka bahwa Allah juga ingin orang-orang di Athena itu diselamatkan. Jadi dia melihat sekarang misi itu bersifat global, menyeluruh, bukan hanya tertutup kepada orang Yahudi saja. Paulus mulai menyesuaikan caranya atau pendekatan yang digunakan untuk menjangkau orang Athena. Karena dia lihat yang saya hadapi orangnya berbeda. Maka seyogianya cara yang saya gunakan juga berbeda. Pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan mungkin pelayanan cara yang dilakukan di satu tempat akan berbeda caranya, penerimaannya, bagaimana, sukses atau tidaknya, berbeda dengan di tempat lainnya. Dan maka kita lihat di sini bahwa kita juga perlu melihat mana pendekatan yang cocok. Kalau memang cara ini ditolak, tidak berterima di tempat yang A, maka kita mungkin perlu merubah cara yang kita gunakan supaya Injil itu bisa terbuka jalan masuk. Berikutnya Paulus di Areopagus. Ini adalah satu tempat di mana dia um, mempertahankan, menjelaskan tentang imannya di hadapan banyak orang. Respon dari orang-orang di situ di sini melihat bahwa Paulus terus mengkhotbahkan Injil karena itu perintah Allah. Ketika dia menghadapi penolakan, bukan berarti itu menjadi satu titik bahwa ya sudah saya nggak mau lagi. Saya sudah datang ke sini capek-capek satu dua tiga kali saya ngomong, tapi tidak diterima, ya sudah saya berhenti. Rasul Paulus punya sikap bahwa ini perintah Allah harus terus berjalan. Kehadiran dan ajaran Rasul Paulus membangkitkan rasa ingin tahu dalam benak orang Athena. Jadi kehadiran dia bukannya jatuhnya menjudge atau mempersalahkan orang Athena yang pada saat dia berjalan dia lihat banyak sekali patung-patung sembahan. Dari patung-patung sembahan itu dia munculkan percakapan yang bisa mengungkit rasa ingin tahu orang Athena. Akhirnya orang Athena itu buka jalan. Silakan jelaskan apa yang kamu bawa ini ajaran baru ini. Dan di sini katakan Rasul Paulus memberitahu dan mereka orang-orang Athena itu bukannya menolak tapi tidak ada respon karena mereka dikatakan mereka ingin menguji melihat. Saat itu Paulus berharap Roh Kudus dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilannya. Ia mengandalkan Roh Kudus dalam pengajarannya dan menyampaikannya dengan bahasa atau pola pikir dan hal-hal yang dimengerti oleh orang-orang Athena. Ini menjadi salah satu tips ampuh buat kita semua bahwa yang pertama kita melihat ada hal-hal yang kita bisa gunakan untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Dan tentu segala kecakapan kita hanya bisa digunakan bermanfaat
daya guna tinggi ketika kita menyerahkannya pada kuasa Roh Kudus. Karena Rasul Paulus berhadapan dengan orang-orang ahli-ahli filsafat. Banyak ahli-ahli filsafat terkenal yang datang dari Athena. Nama-namanya disebutkan di pelajaran sekolah sahabat kita. Berikutnya, di tengah-tengah banyaknya patung-patung sembahan, ada satu kuil ataupun bagian mezbah yang katakan bagi Allah yang tidak dikenal. Itu ada di dalam kitab Kisah pasal 17 ketika sahabat-sahabat semua mencoba mengulik kembali Kisah pasal 17 lebih dalam, sahabat-sahabat akan mendapatkannya. Pada saat itu dikatakan Paulus tidak mau meremehkan agama atau dewa palsu orang Athena. Sekalipun itu salah. Dia kumpulkan poin kebaikan apa saja yang dia bisa temukan. Meskipun sedikit. Dan dia manfaatkan itu untuk sebagai jalan masuk bagi kabar Injil. Jadi poin penting di sini ialah bagaimana jalan masuk itu bisa ditemukan. Walaupun ajaran agama mereka menyimpang, Paulus memuji ketaatan mereka. Memang bendanya, objeknya, detailnya tidak benar. Tapi kualitas ketaatan mereka, minat mereka, kesungguh-sungguhan mereka, yang secara batiniah itu dapat dilihat, itulah yang itulah yang dipuji oleh Rasul Paulus. Dia mulai dengan sikap hormat kepada orang Athena. Dia mulai langkah-langkah kecil untuk menuntun mereka kepada Injil. Yang penting langkah kecil ini bisa sebagai pintu gerbang untuk masuknya kabar itu. Bagian penting yaitu permulaan untuk masuk. Paulus mencari celah di mana ia bisa diterima oleh orang Athena dan dapat masuk ke pembahasan yang lebih lanjut. Ini menjadi salah satu tips juga untuk kita pada saat kita menjangkau orang yang belum dijangkau. Orang yang belum dijangkau ini ketika mungkin sahabat-sahabat melihat ada tantangan beberapa minggu lalu yang diajak untuk kita melihat satu website, Joshua Project. Karena ada ditampilkan suku-suku atau daerah wilayah mana yang ada di negara kita, di seluruh dunia juga ada, yang masih belum terjangkau. Belum terjangkau, mungkin belum pernah dengar kebenaran sama sekali, atau ada juga kategori berikutnya, sudah pernah dengar tapi belum cukup paham. Ada um, yang bisa kita lihat. Ada mungkin itu disebut dengan unreached, dengan unevangelized. Ada yang belum dijangkau dan ada juga sebenarnya yang sudah terjangkau tapi belum diinjili. Kemudian berikutnya bagaimana Rasul Paulus ke komunitas yang baru ini dengan jalan celah yang kecil ini dia memperkenalkan Allah yang baru. Setelah Paulus mendapatkan perhatian mereka, ia mengalihkan para pendengar ke Allah di surga. Jadi ketika orang-orang sudah mulai menaruh percaya, rasa ingin tahu, dia mulai alihkan. Ketika diuraikan di pelajaran sekolah sahabat kita, katakan kemungkinan besar eh, penulis kitab Kisah Para Rasul Lukas menulis ringkasan dari pidato Paulus. Kalau ini mau diurai, kurang lebih gambarannya seperti ini. Yang pertama, Rasul Paulus bahas dia uji ketulusan, kepekaan rohani orang Athena. Setelah itu, setelah dia dapat hatinya, dia menunjukkan bahwa dia juga coba pelajari apa yang jadi kepercayaan orang Athena. Dia tunjukkan dari kepercayaan orang Athena itu yang tidak mereka sadari, yang hanya bisa dilihat oleh outsider, orang yang melihat dari luar. Kemudian dia membagikan hal tentang Allah yang mengisi kekosongan dari hal-hal yang tidak mereka tahu tadi. Suatu hal yang sangat mereka butuhkan. Mengamarkan apa artinya menolak pengetahuan tentang Allah yang belum mereka kenal. Mereka hanya tahu ini Allah yang tidak dikenal. Tapi Rasul Paulus sampaikan, Allah ini memang tidak dikenal. Tapi dia mau supaya dikenal dan dia bisa dikenal. Dan dikenal itu lewat sebuah uh, prinsip kasih yang terpancar dari penciptaan, pengorbanannya, penebusannya. Dia mulai masuk lewat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh insider, tapi hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang dari dari luar saja. Kadang seperti itu ya mungkin ketika kita ada di satu tempat, baru sampai di tempat itu pasti penglihatan kita langsung peka.
ini kayaknya ada yang kurang, ini kayaknya ada yang kurang. Ketika datang ke satu tempat karena kita baru. Tapi buat orang yang sudah lama di situ, mungkin nggak peka lagi mana hal yang kurang. Dan disitulah kita bisa menjadikan itu sebagai satu celah untuk masuk dalam penginjilan. Paulus membawa mereka sejauh yang dia bisa lakukan. Berdasarkan apa yang Paulus ketahui tentang apa yang mereka percaya. Jadi Paulus juga harus tahu apa sih yang dipercaya orang yang dia tuju ini. Sejauh mana kira-kira orang-orang yang dia tuju ini bisa paham tentang doktrin yang dia mau sampaikan, tentang Yesus yang mau dia sampaikan. Semakin mengenal orang yang kita layani, maka kita semakin tahu sejauh mana kita dapat masuk memberikan kabar Injil. Kemudian berikutnya melewati sebuah garis. Paulus menggunakan apa yang diketahuinya tentang kepercayaan orang-orang Athena untuk mencari persamaan dengan mereka, dan kemudian dia coba perlahan-lahan melangkah lebih jauh, melangkah lebih jauh. Dan di situ kita lihat respon orang-orang saat Paulus mengajar. Ada yang menghina, ada yang pilih tidak mau dengar lagi kalau itu yang dibahas. Ada juga beberapa jadi percaya. Terlepas apapun respon mereka, maaf, yang penting ialah mereka semua telah mendengarkan. Tugas kita sebagai orang yang membawa misi adalah menyampaikan. Kita diajak untuk menyampaikan. Sampaikan dengan baik supaya mereka mendengar dan mengerti. Terlepas nanti mereka terima atau tolak, itu adalah bagian dari mereka. Tanggung jawab mereka yang telah mendengarkan. Tapi bagian kita kembali mengingatkan agar kita menjadi semangat dan tidak patah tidak patah putus asa untuk kita menyampaikan kepada mereka. Ada yang percaya, puji Tuhan. Ada yang menghina, puji Tuhan. Ada yang tidak ingin mendengar lagi, puji Tuhan. Yang penting apa yang kita sudah sampaikan bisa tersampaikan dengan. Sebagai pendalaman di sini katakan penting untuk mempelajari bagaimana Paulus memulai pelayanan di tempat yang tidak ada kelompok orang percaya, tapi jadi ada kelompok kecil yang mulai di sana. Kemudian Paulus menghindari hal-hal yang membuat para pendengarnya kesal untuk di awal-awal. Karena dia baru mau mulai masuk. Ini katakan dalam buku Acts of the Apostles, sekiranya pidatonya Rasul Paulus merupakan serangan yang langsung terhadap ilah-ilah mereka dan orang-orang besar di dalam kota. Ia akan ada dalam bahaya menemui nasib seperti Sokrates. Ini adalah satu bahaya yang mengancam hidup ya. Tetapi dengan kebijaksanaan yang dilahirkan oleh kasih ilahi, ia dengan teliti menarik pikiran mereka dari dewa-dewa kafir oleh menyatakan kepada mereka Allah yang benar, yang belum dikenal oleh mereka. Inilah yang menjadi um, pendalaman pembahasan kita sebagai kesimpulan. Jangkaulah bukan hanya sebatas sesama kita, tapi juga orang yang belum kenal Yesus. Mungkin dia beda dengan kita, tidak satu suku, tidak banyak kesamaan. Tapi mereka juga perlu menerima kabar. Paulus melihat misi ini sebagai pekerjaan global. Boleh jadi ada yang harus pergi diutus ke tempat yang jauh. Silahkan berangkat kalau itu panggilan yang kita terima. Ia mencari pendekatan apa yang cocok dengan masing-masing kelompok. Dia cari, dia tidak gunakan kepintarannya, pengetahuannya, seperti apa gaya hidup mereka. Dia tidak merasa sukunya lebih superior dibandingkan orang yang dia tuju. Mulailah dengan pembicaraan yang dapat dimengerti oleh orang yang baik dan bangkitkan minat mereka untuk pembahasan berikut. Pastikan itu bukan pertemuan pertama dan terakhir. Pelajari dan kenali orang yang dituju, carilah jalan untuk masuk untuk memperkenalkan Tuhan. Pada akhirnya, semua harus mendengar dan mengerti. Pilihan diterima atau ditolak, itu kita serahkan kepada orang yang mendengarkan. Sekian yang kami boleh sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada
Baik, terima kasih Pendeta Jeremy Huta-Julu untuk ringkasan pelajaran sekolah sahabat yang sudah disampaikan. Kita melihat pelajaran kita ini sangat baik sekali ya, oleh karena ada misi yang harus dilakukan untuk menjangkau orang-orang yang belum pernah dijangkau. Ya, di mana tadi Paulus melakukan tugasnya di eh, Areopagus ya. Kita membaca satu pasal Kisah Para Rasul pasal 17 ini sebagai pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini. Baik, di sini ada pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan bahas. Bila mana sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan juga ada pertanyaan, boleh juga dituliskan di kolom chat di Facebook. Saya akan bacakan, nanti ditanggapi oleh Pendeta Jeremy dan ditambahkan oleh Pendeta Abigail ya. Apakah cukup bila sudah menjangkau dari suku ataupun golongan kita sendiri dengan alasan tidak punya kemampuan atau tidak mengetahui menjangkau suku atau golongan lain? Nah, ini maksudnya sesama kita ya. Tentunya suku sukunya apa, lalu dia menjangkau hanya suku yang sesuai dengan suku dia sendiri ya. Nah, apakah itu sudah cukup? Ya, kenapa tidak menjangkau yang lain? Karena tidak tahu tentang suku yang lain. Ya, silakan diberikan tanggapannya, Pendeta. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Ketika kita melihat teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus memang sampai di tempat yang dia tidak pernah injak sebelumnya karena pekabaran Injil. Karena dia terpaksa harus pindah. Ada ada yang harus pindah karena pekerjaan, harus pindah karena penugasan dan yang lain-lain. Hal itu tidak jarang terjadi juga untuk orang-orang yang bekerja di luar dari organisasi gereja. Mungkin momen-momen itu bisa kita ambil sebagai satu kesempatan yang Tuhan berikan bahwa, oh, kan pingin juga saya menginjil ke orang-orang yang ada di tempat di mana kita ditugaskan. Jadi mungkin baru-baru ini hari Sabat yang lalu sempat bertemu dengan seorang abang tingkat yang dulu sempat bertemu, kenalan, dan baru tahu ternyata dia ditugaskan di Balikpapan. Pindah tugas juga di Samarinda, pindah juga tugas di Bondang. Mungkin kalau ada yang punya pengalaman seperti itu juga bisa melihat bahwa saya juga punya tugas yang Tuhan berikan untuk menginjil di tempat itu. Sekalipun bukan kemauan saya untuk berada. Kemudian yang kedua, Rasul Paulus, walaupun dia bukan orang Athena, tapi dia juga belajar. Dia juga mau membuka diri. Memang tantangannya dalam hal itu adalah bagaimana mau membuka diri terhadap suku lain. Salah satu penghalang untuk kita membuka diri adalah prasangka. Prasangka buruk yang memang terekam dalam benak kita tentang satu suku tertentu. Mungkin ada hal-hal negatif yang pasti ada ya, hal-hal negatif yang dimiliki oleh setiap suku dan dilihat jelas oleh suku-suku lain. Sehingga terkadang muncul sebutan begini, ah memang kalau sudah suku A pasti begitu, kalau sudah suku B biasanya begini. Nah, hal-hal itu yang kadang kita bisa lihat lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Apakah benar demikian? Karena kadang tidak semuanya seperti itu kan. Dan itu menjadi jalan untuk kita membuka diri. Yang mungkin yang pertama membuka diri terhadap mereka. Karena Yesus juga mati untuk mereka. Ada halangan untuk membuka diri, yaitu prasangka tadi. Atau yang kedua, rasa enggan. Rasa enggan, tidak ingin tahu, tidak ingin peduli. Yang penting saya sudah kabarkan ke suku saya, silahkan nanti yang sukunya lain eh, menjangkau sukunya. Itu yang kami boleh bagikan. Kalau ada tambahan,
Baik, terima kasih pemateri kita. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Abi Gayel menanggapi pertanyaan tadi. Apakah cukup hanya suku kita yang kita sampaikan atau perlu juga yang lain? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, saya menanggapi pertanyaan ini ya. Sebenarnya pertanyaannya menarik menurut saya ketika ditanyakan apakah sudah cukup untuk suku atau golongan sendiri. Kalau menurut saya, kalau saya tanggapi secara saya, kalau Anda masing-masing kita menjangkau golongan kita sendiri saja semua, saya pikir itu pun sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa kalau satu orang katakanlah bisa menjangkau satu golongan ini ya, tapi dengan cukup masif gitu ya, dengan cukup banyak. Itu juga udah luar biasa. Tetapi pelajaran kita pada malam hari ini sebenarnya poinnya bukan di situ. Poinnya itu bukan masalah banyak-banyakan orang, tapi poinnya adalah bagaimana kita punya sudut pandang yang luas terhadap golongan-golongan yang mungkin tidak sama dengan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini mungkin pelajaran pada malam hari ini, pengalaman Rasul Paulus merupakan satu pelajaran yang sudah kita bahas juga di beberapa minggu yang lalu, hanya menggunakan beberapa istilah yang berbeda. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus sesama manusia, lalu Yesus juga pernah katakan, sahabat lalu barang siapa yang kau lakukan terhadap saudaraku katanya. Jadi Yesus menggunakan istilah saudara, sesama manusia. Jadi ini kan yang kita tanya, siapa sesama kita manusia? Siapa saudara kita? Nah, ini yang kita ingin tekankan kembali berulang-ulang bahwa Yesus mati untuk semua manusia tanpa memandang golongan, tanpa memandang uh, latar belakang dan juga ya suku dan lain sebagainya. Ya itu yang harus kita sebagai umat-umat Tuhan pahami bahwa Yesus ingin kita juga mengasihi setiap orang. Itu yang mungkin perlu ditekankan terus-menerus bahwa jangan sampai ada pengotak-ngotakan manusia berdasarkan gender, berdasarkan status, berdasarkan bahkan pekerjaan ya, dan juga banyak hal yang bisa membuat kita terkotak-kotakan gitu, dan akhirnya umat-umat Tuhan juga memandang sebelah mata terhadap kelompok tertentu atau golongan tertentu. Itu mungkin yang poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga yang ingin saya tekankan dari pelajaran pada malam hari ini, kalau kita lihat dari sepanjang minggu ini adalah bahwa kehebatan Paulus, dia itu tidak menunggu bola. Dia dia menjemput bola kalau kita istilahkan ya. Jadi kalau misalnya saya nggak mau lah, kalau tadi kan apakah cukup golongan kita saja? Oke, kita katakanlah tidak cukup, kita harus menjangkau ke yang lain. Nah, ketika kita mau melangkah ke langkah yang lebih jauh terhadap golongan-golongan yang lain gitu ya, ini kan harus ada harus ada satu kemauan yang besar dulu, keinginan dan komitmen yang lebih besar terhadap terhadap langkah yang lebih jauh ini, terhadap penjangkauan ke golongan yang lebih jauh atau golongan lain ini gitu. Tadi Pendeta Jeremy sudah sampaikan, kalaupun contohnya kita bukan sebagai seorang pekerja Injil yang full time ya, kita mungkin kalau full time ya kita memang ditugaskan ke berbagai tempat gitu. Tapi kalaupun contoh kita sebagai perantau, kita menjemput bola. Jangan kita, ya kalau kita dari pengalaman Paulus, jangan kita menunggu orang datang. Jangan kita istilahnya, ya misi Tuhan ini saya kabarkan, ya kalau ada orang tanya saja gitu. Bukan kita yang masif atau bukan kita yang mencari kesempatan, mencari celah, ya mencari ruang, mencari daya tarik orang untuk bertanya atau membuat orang tertarik dengan apa yang kita yakini. Jadi ini merupakan satu inisiatif yang muncul dari diri kita sendiri sebagai awal mula pekerjaan ini bisa disampaikan kepada golongan yang lain ya. Kalau saudara contohnya orang katakanlah orang dari Sumatera, lalu saudara merantau ke Pulau Jawa, saudara bertemu dengan orang-orang Jawa, atau katakan saudara dari mana lalu merantau ke satu tempat yang lain, ya kita perlu menjangkau orang-orang yang ada di situ, tidak membawa perbedaan, tetapi kita membawa bahwa Yesus mati untuk kita semua, keselamatan datang daripada Tuhan, dan kebenaran Alkitab yang kita tekankan. Jadi yang ketiga itu bahwa Paulus menjemput bola. Dia ya kalau tadi pengalaman dari Rasul Paulus, dia bukan
orang Yunani, tapi dia mempelajari. Jadi ini adalah inisiatif yang besar yang dimiliki oleh Rasul Paulus sebagai uh, ya sebagai Rasul Tuhan, bahwa dia seharusnya tidak menunggu untuk orang-orang bertanya kepadanya, tapi ya biarlah dia yang berinisiasi, dia yang menjemput bola gitu ya. Itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abigail Shombing ya. Jadi memang pelajaran kita ini di mana Paulus itu selalu datang dan membawa kabar sukacita ya. Dia tidak mencari permusuhan atau mencari lawan, tapi siapa saja dia coba untuk lakukan pendekatan dan menyampaikan firman. Jadi setiap ada kesempatan dia sampaikan ya. Sehingga kalau kita baca satu pasal, kisah pasal para rasul ini, ayat pasal yang ke-17 ini, sebenarnya banyak yang dia sudah menangkan di sini ya. Ada orang-orang Yahudi, ya, ada perempuan-perempuan, ada juga orang-orang laki-laki Yunani, dan masih banyak lagi. Walaupun mereka itu semua, ini berbeda-beda golongan ya, berbeda-beda suku tentunya pasti ya, karena sudah Yunani ada yang Yahudi juga. Nah, sehingga eh, orang-orang itu akhirnya menerima Tuhan dan tidak lagi beribadah kepada dewa-dewa. Ini mungkin suatu hal yang sangat baik untuk ya bisa kita mulai di dalam kehidupan umat-umat Tuhan ya untuk dapat menjadi sahabat bagi golongan siapa saja. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Letus Tarung Anggraha yang sedang menyaksikan saat ini dari Facebook Konsep. Terima kasih Pak Letus Tarung. Kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan Bapak. Nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Jeremy terlebih dahulu ya. Pertanyaannya adalah, jika dalam pekerjaan fokus sangat diperlukan dalam keberhasilan mencapai target, bagaimana dengan penginjilan? Karena dalam pelajaran kita bahwa semua aspek harus diberitakan, kabar keselamatan mulai dari masyarakat bawah, masyarakat kalangan atas, dan lain-lain. Apakah penginjilan harus juga fokus, misal khusus masyarakat kalangan bawah, agar penginjilan berhasil? Karena kalau semuanya dalam kurung gereja kecil mencoba menjangkau bisa terkendala di dana, tidak akan berhasil jadi jika tidak fokus. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh gereja ini maksudnya ya? Apakah tetap gereja kecil itu melakukan jangkauan kepada siapa saja, mau itu kalangan atas, kalangan bawah, menengah, ya? Apakah kalau dilakukan itu bisa tetap berhasil atau fokus, atau hanya gereja besar yang bisa menjangkau orang-orang besar? Itu mungkin kira-kira pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Letus. Mudah-mudahan saya menangkapnya dengan baik dan coba respon dengan mengaplikasikan kisah para rasul ayat 8 yang katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita aplikasikan ini dalam sebuah kehidupan di jemaat, memang kita diajarkan, diharapkan bekerja penginjilan itu terukur juga. Sebabnya salah satu aspek terukur itu um, adalah aspek yang bisa dilihat berdasarkan fakta, bukan berdasarkan perasaan atau emosi kepuasan belaka. Namun sebagai gereja kita melihat harus ada terukur, kadang melewat data, angka-angka yang kita lihat. Nah, kalau dalam kehidupan kita berjemaat, mungkin sebelum ke sana, kita bisa melihat pelajaran ini untuk kehidupan kita pribadi, sebagai seorang yang diharapkan bergerak sebagai gereja yang sesungguhnya, di mana pribadi-pribadi orang itu adalah gereja, untuk menjangkau melalui pelayanan perorangan. Kemudian kita bisa melihat
ketika pelajaran ini kita lihat gereja sebagai organisasi. Itulah yang masuk dari pertanyaan Pak Letus. Kalau sebuah gereja, satu tempat bertumbuh mulai dari tahun pertama mungkin dia di church planting di sana, mungkin akan bertumbuh dari cabang menjadi jemaat. Taruhlah itu butuh 3 tahun akan lebih. Tapi harapannya adalah bagaimana pekerjaan penginjilan ini bisa terukur. Memang harapannya bukan langsung pergi ke tempat yang jauh, punya misi yang besar, seperti tadi konsernya bahwa jemaat kecil itu pasti susah kalau pengen melakukan hal yang begitu. Namun pemikiran sederhananya, ketika satu gereja ada di situ, di dalam RT itu kira-kira sudah terjangkau belum? Sudah kenal belum? Sudah pernah dengar kabar itu belum? Terlepas tadi responnya, ada yang hina, ada yang tidak mau dengar, ada yang percaya. Sudah RT di situ, mungkin RW di situ, makin luas lagi kelurahan di situ. Itu sebabnya kalau dalam um, secara geografis mungkin kalau kita di Kalimantan beda provinsi, dalam satu provinsi belum tentu semua semua kabupatennya itu ada gereja Advent. Mungkin hal yang sama juga di tempat di kota lainnya. Namun kita maksud saya adalah kita bisa mulai dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Memang kita perlu fokus apakah mau menginjil ini melihatnya ke tempat atau ke kalangan orang yang mau dijangkau. Tapi kita melihat bahwa pergerakan Injil itu selalu pasti berkembang. Kalau dalam 10 tahun gereja itu hanya melayani di satu RT yang sama, sudah habis dalam waktu 5 tahun semua sudah tahu pekabaran, tapi terus 5 tahun berikutnya sampai tahun ke-10 di situ-situ aja terus. Pasti tidak akan ada perkembangan. Disitulah yang tadi melihat dari pengalaman Rasul Paulus, kalau sudah habis pekerjaannya di situ, orang Tuhan tutup jalan supaya dia pergi keluar, pergi ke tempat lain. Sana sudah selesai, tutup lagi jalan di situ, buka lagi ke tempat lain. Itu sebabnya kita juga ada pergerakan untuk buka gereja di kabupaten-kabupaten yang belum ada gereja Advent. Bisa mulai mungkin 15 kilometer ke arah timur dari gereja kita, atau 50 kilometer sesuai dengan jangkauan gereja kita. Ini itu secara respon teori yang kami boleh sampaikan, namun pada prakteknya tentu kita semua bahu-membahu. Semua anggota jemaat, tua-tua jemaat, para hamba-hamba Tuhan, untuk boleh menginjil dengan baik, menginjil dengan apa yang kita bisa, yang Tuhan bukakan jalan untuk kita sekarang, dan harapan kita, pelayanan kita terus berkembang. Banyak orang-orang yang bisa dilayani dan dimenangkan untuk Tuhan. Demikian Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy. Tadi sudah disampaikan ya, menanggapi pertanyaan Pak Letus Tarung Anggraha, dimulai dengan di sekitar kita, RT, RW, bahkan sampai lurah, menyampaikan atau membuat apa yang bisa kita lakukan, dan akhirnya orang-orang dapat ya tertarik untuk mengenal Yesus. Silakan Pendeta Maro, mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami bagaimana kita bekerja secara fokus, ya. Karena kalau kita bekerja menginjil tidak fokus, tentu sudah bisa diketahui hasilnya pasti tidak akan memuaskan, bahkan bisa gagal. Sebabnya perlu fokus untuk mengerjakan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Jeremy, ya. Kita harus memulai memang dari apa yang terdekat dulu, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk memperluas jangkauan, ya. Karena kalau kita langsung lompat ke tempat yang jauh, menjangkau yang disebutkan tadi adalah dari kalangan atas, sementara kita memiliki keterbatasan dalam dana untuk menjangkau mereka, maka itu adalah suatu hal yang sulit untuk dikerjakan. Jadi sesuatu yang mungkin lebih mungkin untuk dikerjakan, itu dululah dia dikerjakan. Setelah itu dikerjakan, kita terus berupaya berdoa kepada Tuhan, ya, dengan segala pertolongan Tuhan, maka kita juga bisa menjangkau ke atas, yaitu kalangan yang dari kalangan orang-orang mungkin memiliki harta atau kuasa yang seperti yang lalu sudah kita pelajari. Nah, poin di sini yang perlu kita pahami adalah
kita tidak cukup puas hanya kepada golongan tertentu ataupun dari kalangan bawah saja, tapi kita juga selalu berupaya untuk bagaimana menjangkau ke daerah ataupun ke saudara-saudara dari kalangan menengah ke atas, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya, dia juga berupaya bagaimana menjangkau dari golongan suku yang berbeda, ya, dengan metode yang berbeda dia lakukan. Nah, ini sangat menarik bagi kita untuk mencoba mempelajari, yang mengaplikasikan dari pengalaman Rasul Paulus. Karena bisa saja cara-cara kita atau strategi kita itu perlu untuk sedikit dimodifikasi, sedikit dirubah. Mungkin karena zaman sudah berbeda, kita perlu untuk merubahnya. Supaya bisa ada sesuatu yang baru, bisa ada kemungkinan keberhasilan yang bisa terjadi. Kalau kita terus dengan mencoba dengan cara-cara lama, tapi itu tidak lagi layak untuk digunakan, sudah tentu pasti akan gagal. Nah, bagi kita umat-umat Tuhan, perlu kita melihat bagaimana kesungguhan hati Rasul Paulus yang boleh kita tiru, yaitu kesungguhan kita di dalam melayani, menginjil, menjangkau, memperluas kerajaan Allah. Karena sesungguhnya ketika hati kita diserahkan kepada Tuhan, keterbatasan itu akan mampu dilakukan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Maruf Abasitorus ya. Ya, mau menambahkan mungkin? Pendeta Abi mau menambahkan sedikit? Silakan. Pertanyaan Pak Letus. Ya, kalau dibilang harus fokus ya memang harus fokus. Kenapa? Karena ya kalau pemikiran kita atau perencanaan kita tidak fokus atau tidak ke tujuan yang yang kita tuju gitu ya, yang kita benar-benar rencanakan dengan baik, maka ya ini akan menjadi satu pekerjaan yang ya hanya sekedar saja gitu, pekerjaan yang hanya program saja, pekerjaan yang hanya kita bicarakan di awan-awan tanpa ada aksi yang nyata yang jelas gitu. Makanya harus fokus. Katakanlah gereja dia ada di satu tempat yang memiliki peluang dan juga strategi yang berbeda-beda menurut saya gitu. Saya ya dulu mungkin Pak Letus tahu lah ya, dulu waktu di Buruk Cau ya, mungkin kalau misalnya Pak Letus katakanlah di jemaat itu punya anggota-anggota jemaat, banyak perawat, banyak dokter, lalu bisa menggunakan talenta-talenta di jemaat itu menggunakan pengobatan gratis atau pemeriksaan kesehatan, ya itu strategi yang bisa digunakan, fokus. Karena kita punya kelebihan di situ. Lalu katakanlah ada wilayah yang lain menggunakan strategi yang lain lagi, karena mungkin ya dia punya talenta di situ atau punya punya eh, audiens yang berbeda gitu ya. Katakanlah kalau seperti orang-orang di mungkin tempat pedesaan, ya mungkin strategi yang berbeda. Jadi fokus ini menurut saya itu penting sekali. Kenapa? Karena fokus itu artinya kita pertama mempelajari audiens, mempelajari lapangan, lalu mempelajari kekuatan kita seperti apa, mempelajari lapangannya seperti apa, lalu strateginya seperti apa. Nah, ini yang dikatakan fokus itu gitu. Jadi ketika kita berbicara penginjilan ini memang harus disampaikan secara luas, tapi ingat bahwa kita punya tempat skop yang yang di tempat kita saja, yang realistis saja begitu. Sehingga ya yang ada di tempat kita, katakanlah yang ada di depan kita di kabupaten kita, apa yang bisa kita buat di sini? Ya, kita buat gitu. Jangan artinya kita punya sudut pandang aja, misalnya saya punya tujuan yang sampai terlalu jauh sekali sehingga pekerjaan itu tidak fokus. Jadi ya fokus itu penting sekali sehingga pencapaian itu bertahap. Ya, bertahap. Pencapaian itu bertahap gitu. Dan Tuhan pasti menghargai setiap pekerjaan kita yang kita telah lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, terima kasih. Hai, terima kasih Pendeta Abi ya. Jadi gereja kecil mau gereja besar itu harus tetap ada misi ya yang harus dijalankan.
Ya, mau itu gereja baru diorganisir ya, baru diorganisir cuma 25 orang ya. Nah, itu pun harus tetap berjalan, walaupun uangnya mungkin masih sedikit, belum banyak sumber daya manusianya, tapi apa yang bisa dilakukan untuk misi ini, menyebarkan setidaknya program yang bisa dilakukan penjangkauan keluar di sekitar tempat mereka. Jangan pula udah gereja kecil tapi nafsunya besar, mau mau pergi keluar kota menginjil, ya itu kan sudah repot nanti ya. Jadi biar aja di tempatnya menginjil, buat program penginjilan sederhana tapi tetap dilakukan secara rutin, maka itu pasti akan berhasil. Ya. Silakan Pendeta Jeremy menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih. Kembali melihat bagaimana pelajaran kita ini, khususnya misi kepada yang belum dijangkau. Biasanya misi kepada yang belum dijangkau ini, orang yang belum dijangkau adalah orang yang tidak sewilayah geografis dengan kita biasanya. Mungkin dia beda pulau, mungkin dia beda kota, dia beda kabupaten, mungkin dia beda, bahkan mungkin beda kelurahan, kecamatan. Yang jelas di mana kita tahu kayaknya belum ada gereja Advent atau belum ada orang Advent yang tinggal di daerah. Karena kalau pelajaran-pelajaran sebelumnya yang misi kepada sesama, misi kepada orang membutuhkan, misi kepada orang berkuasa, itu masuk dalam ruang lingkup orang-orang yang dekat dengan kita atau di mana kebanyakan sana sudah ada Advent-nya. Nah, ini pelajaran yang disediakan bagi kita untuk berpikir maju ke depan bahwa gereja kita di masing-masing tempat bukan hanya untuk membangun, memperbagus gereja itu sendiri saja, tapi dia harus mereproduksi, harus bertumbuh ke tempat yang lain, ke tempat yang lain, hingga tercapailah misi itu. Sama seperti visinya Rasul Paulus tadi, dia punya pandangan terhadap misi itu bersifat global. Dia punya pandangan bahwa harus juga orang-orang lain yang belum dengar kabar ini dengar juga. Dan semua itu dipanggil pada barang siapa kita yang tergerak melakukannya. Namun, yang utama kita adalah untuk memperkenalkan Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat, yang memberikan keselamatan buat kita. Dan yang kami boleh sampaikan, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy sudah menyampaikan closing statement dan materi pada malam hari ini, pelajaran ke-10 Sekolah Sabat Triwulan yang keempat. Untuk menutup diskusi kita, mari kita berdoa dipimpin oleh Pendeta Marustorus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang kami telah gunakan mempelajari firman-Mu sebagai satu dorongan panduan petunjuk bagaimana kami harus menjalankan misi kepada saudara-saudara kami yang belum kami jangkau. Biarlah pelajaran ini menjadi satu kekuatan bagi kami semakin bersemangat di dalam menjalankan misi Tuhan. Berkati kami semua sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan. Pertemuan kami kembali pada minggu depan dengan kesehatan dan waktu yang Tuhan telah berikan. Berkati juga Pendeta Muda Jeremy yang telah memaparkan materi dalam masa mudanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita, sahabat-sahabat konsep. Kami mengucapkan terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan dan perhatian yang sudah diberikan untuk melihat atau menyaksikan tayangan ini. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali minggu depan.